Selamat datang di Optis. Di sini tempatnya cari inspirasi. Oke, salah tagline. Enggak, jadi yang ada di kepala saya itu kupu-kupu-kupu juga rerumputan mengumandangkan namanya ke semua penjuru, Pak. Tahun ini tahunnya Asia. Asia is back. Wah, ini luar biasa, Ini men. tahun ini semua tim Asia masuk semifinal. Enggak sih. Tapi tahun ini Asia lebih menggigit. Iya, gue setuju. Asia lebih menggigit. Arab Saudi menang lawan Argentina. Where's Messi? Where's Messi? For the first time in the World Cup, opening World Cup, dua tim Asia berhasil mengalahkan dua tim raksasa Dunia. Raksasa Bukan cuma dunia. Eropa loh, Amerika Selatan loh. Iya. Ada tuan muda yang mulia Messi. Ih, sang kambing. Sang kambing, Sang kambing. digulingkan, Digulingkan, dijadikan kambing guling parah. sama Arab Saudi. Dijadiin kurban, dijadiin Respect, hewan kurban. respect. Respect. Ini podcast ini kami tag persis ketika Jepang baru aja mengalahkan Jerman, di mana saya habis teriak-teriak, jadi suara saya mungkin agak banyak miss nih. Iya. Tapi itulah euforianya Piala Dunia gitu. Betul. Suara saya juga lagi habis nih. Persetan gara-gara Milan, kemarin. persetan Napoli, persetan Serie A ini musimnya Piala Dunia dulu, Bung. Iya. Mohon maaf nih, tidak ada nih Serie A dulu ya. Mohon maaf nih. Ya, mohon maaf tidak ada. Tidak Kita ada. kacamata Italia, kami kacamata Asia sekarang. Kami kacamata Pokoknya Asia. Nipong cahaya Asia. Urawa Red Diamonds kami musim ini. Aduh, gokil. Kayaknya hari ini kita bahas itu aja lah ya. Seberapa jauh nih Asia melangkah di Piala Dunia kali ini nih. Karena ini Oke. mungkin bahasan yang ngenis kali ya. Karena orang pasti bahasnya siapa sih nanti tim-tim yang bakal melaju ke final gitu, yang bakal bersinar. Enggak ada. Asia nih, Asia dulu. Menurut lu gimana nih? Asia kansnya nih. Terserah lu mau bahas siapa dulu dah. Mungkin Arab kali yang pertama kali tuh. Menurut gua Arab ya, Arab Saudi. Jujur gua nggak banyak tahu pemain-pemainnya siapa Sama, aja. karena semua main di Gua lokal nggak kan. tahu, mainnya di lokal atau main di liga-liga Asia juga. Hmm. Setahu gua. Jujur belum research. Sama. Dan gue gua nggak harus research. Nggak harus research. Tim pemenang ngapain di research lah. Iya. Gila. Gila kali. Ih. Wah, ini Itu juga Messi gak ada yang tahu. Itu backnya juga Messi kagak kenal nama. itu masalahnya, Pak. Messi sama pemain Argentina lain bengong pas Enggak. saya lihat Arab bisa golin. Lo gak usah bengong. mikir kita pundit-pundit apa. Lalu tanya Coach Justin tuh, pemainnya Arab Saudi satu aja. Dan ada yang hafal Nggak, kan? iya, nggak ada Kagak yang hafal. Nggak tahu, bahkan pundit di dunia Pundit nggak ada yang dunia. peduli. Siapa? Nggak ada yang peduli. Suruh tanya Pemain- Jamie Carragher tuh, striker Arab siapa? Ya Kagak Allah, tahu pasti. Saleh siapa Saya, gitu elah. namanya, ya Allah. Iya, makanya Asia nih tahun ini jadi tim bener-bener jadi negara kejutan banget karena ya biarpun gue nonton Qatar masih ketar-ketir ya, Qatar ketar-ketir, terus Qatar Iran demam panggung, terus Qatar. juga ya Iran ya menurut gue sih memang lawannya absolutely powerful juga ya. Kemarin permainannya lagi bagus lawan Inggris. Inggris kan yang mau membawa pulang sang Membawa Piala pulang. Dunia. Nggak lo tahu juga sih. Cuman maksudnya kemarin Arab gimana menurut lo tuh kemarin? Gua kaget, jujur gue nonton dari awal. Arab itu tuh menyajikan permainan yang menurut gua Ya, bikin kaget. Menurut gue gini, Kong, bikin kaget tim lawan ya, dalam hal ini Argentina. Karena siapa yang nyangka Arab Saudi yang notabene bukan tim raksasa berani bermain ngepres, berani megang bola, berani nerobos, Iya. main adu sprint, adu Iya. gocek, Physical, umpan, iya. physical. Habis itu bisa bikin gol. Iya. Dan golnya juga bukan gol-gol yang yang nemu atau Iya. bola-bola panjang Iya, aneh-aneh iya. gitu loh. Jadi emang yang ada skemanya. Iya. Itu loh. Jadi bener kata Jerry Arvino, ekspektasi tinggi para pendukung Argentina dikalahkan oleh pressing tinggi Arab Saudi. Gue sih tuh biasa itu babak gokil. pertama gue nggak nonton, jadi gue kan lagi meeting sama, biasalah saya kan pekerja ya, saya harus meeting cari uang. Saya mendengar ada semilir orang di babak pertama tuh udah teriak, "Wey, Messi gol!" gitu. Kayaknya itu yang pendukungnya Argentina. itu. Di babak kedua mulai saya dengar decak-decak. Nah, itu sepertinya orang yang sama yang mulai menyesal kenapa menonton Argentina kemarin. Tapi akhirnya babak kedua gue nonton, ya gue sih kalau tuh biasa gue ngeliat memangnya permainannya fisikal jauh banget sama Jepang tadi ya yang gue tonton. Ini dia menyajikan permainan yang benar-benar full fisikal, benar-benar ya tipikal tim-tim yang ya memang gak punya skill bagus gitu loh. Tapi ya itu yang sepak bola tuh indahnya di situ gitu loh. Betul. Inilah the beauty of football Lo ya. Jadi mau lo emang ada Messi di situ pun juga kalau memang secara technical dan tactical deh, secara taktikal lo bisa counter semuanya. Ya,
why not gitu. Betul. Dan pendukung Arab Saudi udah jumawa. Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Ini gue ame kambing guling di mana-mana sekarang. Asli Pak, itu kemarin saya lihat meme bertebaran itu yang kambingnya harus dipegang dari samping gitu loh. Parah. Gila itu Messi. Parah. Dikontrol. Tapi memang the GOAT. kita ya tuh gue sih ngelihatnya Argentina juga bener-bener yang gak jelas juga ya. Iya, itulah yang sering kejadian sama tim Argentina gitu loh, dengan banyak pemain bintang tapi kebingungan gitu loh. Too many stars, they cannot control the stars gitu akhirnya. Itu karena pusat permainan Argentina kemarin itu berporos pada pemain Serie A, Pak. Berporos pada Angel Di Maria. Itu selalu dari kanan. Itu selalu dari kanan, dan saya nontonnya gimana ya? Ya Arab Saudi bener-bener bisa memanfaatkan, kipernya juga bagus, backnya juga rapi. Ya akhirnya mereka disiplin lah ya. Mereka disiplin banget, akhirnya bisa mencuri gol gitu. Gua bener-bener kaget Argentina udah golin duluan, terus Arab Saudi nggak geter gitu loh. Jadi mereka kan juga golnya bukan dari open play juga Argentina gitu. Iya, bukan menyajikan permainan yang bagus juga gitu loh. Beda sama kita nonton kemarin Inggris, kayak misalnya Inggris atau Belanda deh. Belanda itu bener-bener mainnya rapi gitu loh. Iya, bener-bener setuju. Technical, bener-bener skill itu semua rapi gitu. Bener-bener tim Eropa yang kita kenal lah ya. Bener. Ya memang itu harusnya tim-tim elit tuh yang kayak begitu. Nah itu Argentina nggak menyajikan itu sama sekali gitu. Frankie De Jong kayaknya ke Milan aja deh mendingan dah. Sumpah deh. Kalau Frankie De Jong ke Milan tuh udah kayak Andrea Pirlo saya hidup udah lagi. Saya udah capek dukung Senegal dari menit pertama, ujung-ujungnya kebobolan gara-gara pemain ketarik semua kakinya. Kan kita nonton itu. Kakinya ketarik. Kalidou Koulibaly udah ngap-ngapan ngejaga benteng pertahanan, tiba-tiba Frankie De Jong nempel gitu kakinya sama bola. Out of topic lah. Balik lagi ke tadi Arab Saudi ya, Arab Saudi. Tapi memang ya selain Asianya ya, cuman gue ngeliat kayaknya memang Argentina kehilangan bener-bener nomor 9 ya. Jadi bener-bener nggak ada peluang yang bisa dikonversi secara nyata gitu. Selain emang kipernya juga gacor sih, kipernya Arab mesti diakui. Arab gacor, Pak. Kemarin sundulannya ditangkap, Bapak. Sundulan ditangkap bukan ditepis sama dia. Terus kiper Arab tuh bener-bener tenang mainnya. Kayak gimana ya? Nggak tenang sih, terakhir pala temennya ditendang. Tapi maksudnya menurut gue itu adrenalin karena lu ngerasa ini waktunya kapan nih abisnya. Abis itu lu kayak gue mau menang nih gitu loh. Udah mulai ada campur-campur. Tapi maksud gue itu panik lah itu. Keren banget sih. Di samping itu memang ya menurut gue ada faktor kedua, tapi nanti aja lah kita bahas. Cuman maksud gue itu hal yang keren banget gitu loh. Bisa kita lihat tim Asia menggebuk tim-tim gede gitu loh. Gue bener-bener bersyukur sih tim Asia bisa mukul mundur tim-tim dari Amerika Selatan, bahkan Eropa ya, Jepang barusan kita lihat biar sadar bahwa ternyata kekuatannya itu mereka tuh udah tidak semendominasi itu sebetulnya. Mereka kira Asia tuh hanya labor saja. Tidak, kawan. Betul. Mohon maaf, bukan cuma bikin CPU doang di sini, kita juga bisa main bola gitu. Iyalah, SSB-nya udah baik, udah bagus SSB-nya. Terus juga tadi Jepang lah. Terus yang kedua menurut gue Jepang aja, tadi gue nonton memang babak pertama bener-bener dikarungin lah bener-bener Jepang gitu sama Jerman. Tapi memang bukannya dikarungin per se, bener-bener gak punya pergerakan sama sekali. Cuman mereka memang lebih di-press banget gitu babak pertama. Gua gak tahu itu part of strategi atau gimana, tapi babak kedua beda banget gitu. Mainnya Jepang berubah banget sih. Lebih neken. Ya gua rasa Jepang memang memanfaatkan situasi juga ya. Akhirnya mereka gak kebobolan. Mereka bisa narik-narik pemain Jerman untuk mungkin nyaman gitu dengan bola, yang akhirnya bisa di-counter dengan pressing dan kedisiplinan Jepang yang tinggi. Itu luar biasa sih. Dan tacticalnya memang bagus banget sih Jepang dari dulu ya. Tactical disiplinnya bagus, dan menurut gue eksekusi yang dilakukan pemain Jepang terhadap taktikalnya itu juga bagus, Rang. Karena dia, lu lihat aja, dedek gitu, padahal kalah tinggi, kalah postur kan. Iya, tapi memang secara fisik gitu. memang bagus, memang secara fisik bagus gitu, bukan yang bukan yang pendek tapi kita tempeleng hilang gitu. Pendek aja, bukan berarti badannya nggak bersaing gitu. Tetap ototnya tuh bukan badan atlet gitu. Maksudnya badan atlet tetap badan atlet gitu. Yang nggak tinggi aja gitu. Beda sama pemain Jerman kayak Rudiger gitu loh ya. Oh iya, secara fisik memang secara fisik Eropa lebih tinggi gitu loh. Tapi iya itulah maksudnya Asia yang mengagetkan gitu. Apalagi ngomongin Jepang ya. Tapi sebenarnya sih kalau Jepang menurut gua nggak terlalu mengherankan sih. Dari 2018 juga kan kemarin udah sempat 16 besar ya, seingat gua ya 2018 itu kita Jepang itu 16 besar kalah lawan Belgia. Maksudnya
itu menunjukkan emang Jepang tuh udah bukan negara yang bisa dianggap remeh juga gitu loh. Biarpun secara peringkat Asia bukan yang tertinggi gitu, Betul. tapi memang secara tactical dia bisa diandelin banget lah. Itu terbukti lah dari klub-klub Jepang itu, memang kalau kita lihat tacticalnya rapih banget gitu loh. Permainannya rapih banget gitu. Terus juga biarpun tadi gue lihat ya tim Jepang masih kehilangan sosok striker murni ya dari dulu ya. Makanya kayak ada ciptaan itu anime namanya Blue Lock itu kayaknya Ya, kayaknya memang sindiran memang nyata. sindiran bener-bener Memang sindiran nyata buat timnas Jepang mungkin ya. Karena gue salah satu yang cukup kecewa pas kemarin Kyogo Furuhashi yang di Celtic itu nggak dipanggil di timnas Jepang, karena Kyogo Furuhashi itu salah satu striker yang cukup tajam di Celtic kemarin kan, di Eropa beberapa musim terakhir nggak dipanggil. Memang secara fisik nggak tinggi sih, dia nggak tinggi ternyata, tapi pemain penggantinya si temannya gue juga lupa lagi yang botak tadi itu juga tetap gak nemu. Pas dimasukin dari pemain asli dari Liga Jepang malah dia yang golin tadi. Gue juga lupa namanya, pemain nomor 18 itu. Ya gue nggak tahu sih, bukan karena skill sih, gue bisa bilang bukan karena skill, karena memang etos kerjanya mereka bagus banget sih. Ya, Jepang memang terkenal akan etos kerjanya, jadi ya ditunjukkan di lapangan. Iya, dia nggak tahu Asia weekend selalu kerja. Iya. Eropa mah Eropa work mah life balance. maunya libur, kalau bisa kerjanya dikit ya. Gak ngerti dia etos kerja orang Asia deh. Gak ngerti dia. Tolong dong nih Asia nih yang bener nih. Tapi ya balik lagi tadi gue nonton Jepang itu bener-bener tangan gue keringetan, bener-bener adrenalin memuncak gitu, karena udah hampir lama banget gitu gue nggak ngeliat tim-tim Asia bisa ngegigit gitu di Piala Dunia. Biasanya kan cuma 1-2 negara atau satu negara, dan itu juga bukan lawan tim gede. Iya betul ya, paling yang langganan ya Korea yang bisa ngegigit Jepang. Tapi gini, Rang, yang menarik dari tim Asia ya, gue ngomongin di sini. Oke lah semua ya, Qatar, Iran, Arab Saudi, Jepang yang udah main ya, tim Asia yang udah main itu Maroko, Afrika, Tunisia, Afrika. Ya. Mereka ini secara permainan itu bisa main gitu loh. Iya, betul. Udah, maksudnya memang ini juga mungkin efek dari sepak bola modern, di mana tim-tim ini juga udah nggak bermain dengan gaya permainan yang kayak dulu suka kita lihat tim-tim Timur Tengah deh, misalnya kayak Arab Saudi atau Iran, mainnya yang ya udah bola-bola panjang, nahan, habis itu yang nggak bisa ngontrol bola. Ini mereka semua tuh pede gitu loh untuk megang bola. Gue juga takjub banget sih. Gue takjub banget. Itu nggak mungkin kejadian sama kita sih. Maksudnya gue sih bisa jadi starstruck sih, tapi mereka bener-bener ngasih lihat bahwa gue tuh setara gitu. Gue sama-sama ya gue juga pemain gitu di lapangan gitu. Iya, kita semua di sini satu profesi, Bung. Iya. Jadi nggak kehilangan bola, dominasinya gitu. Tuh gak kehilangan gitu loh. Biarpun memang di awal pertandingan kelihatan lah dominasi mana tim yang udah berpengalaman banget sama yang memang tim ya yang di Eropa. Memang ada beberapa, cuman ya memang bukan pemain besar juga gitu. Ya gua rasa gini sih, kalau untuk bilang tim Asia itu bisa melangkah jauh banget juga menurut gua belum tentu. Tapi ini adalah awal yang bagus banget. Paling ini kayaknya alarm lah sebenarnya. Ini alarm. Paling tidak ini loh, memberikan shock terapi ke tim-tim lain, tim Eropa, tim Amerika yang mungkin memang mereka meremehkan gitu ya. Pasti akan lebih hati-hati. Arab Saudi doang. Gua rasa juga pertandingan berikutnya ini bakalan seru justru, makin seru. Berikutnya kalau nggak salah Jepang itu ketemu Costa Rica, terakhir baru Spanyol. Nah ini menurut gue ini jadi alarmnya si Spanyol. Kalau Costa Rica pasti dia nggak bakal nganggap remeh semua tim lah, karena mereka juga merasa kayak gue juga tim bawah gitu, sama kayak Jepang. Sama kayak Jepang, bukan tim favorit lah ya. Justru ini kayak buat Spanyol nih anjrit gitu, Jerman kalah gitu. Jadi mereka akan lebih waspada lagi gitu. Iya betul banget. Dan jadi bukan buat Jerman juga, lawannya udah bukan lawan yang gampang juga gitu. Spanyol, kalau lawan Spanyol kalah udah bubar. Terus Costa Rica juga bukan yang bakal ngasih free 3 point juga gitu. Betul, nggak akan ada. Gila. Tapi gue rasa di balik semua kontroversi Piala Dunia Qatar tahun ini, gue rasa ini adalah Piala Dunia yang menyajikan keseruan, dinamika yang benar-benar menarik banget ini. Ya mungkin faktor-faktor wife and girlfriend-nya pemain Eropa nih nggak bisa diajak dengan bebas ya mungkin ya. Mereka culture shock atau apa ya. Tapi mungkin. menurut gue ini gokil sih. Ini sebenarnya faktor yang paling berasa banget ya. Kenapa jadi kejadian hal-hal aneh kayak gini? Karena memang ini terjadi di pertengahan liga aktif di Eropa gitu. Dimana pemain-pemain yang kita tahu yang tadi mungkin negara-negara yang dilawan itu memang aktif main di Eropa. Ya Messi main di PSG juga lagi ketat gitu secara liga. Yang lain-lain lah, kita nggak perlu sebut Messi lah. Semua pemain di Eropa tuh lagi
lagi tensinya lagi tinggi. Itu kejadian di beberapa pertandingan terakhir, banyak banget yang cedera. Dan karena akhirnya yang fresh itu pemain-pemain yang memang liganya liganya mungkin tidak tidak terlalu produktif tidak gitu, terlalu, atau iya. memang lawan-lawannya timnya memang gap secara apa namanya, secara liga itu terasa jauh gitu. Misalkan gua nggak tahu ya di Liga Arab seperti apa, misalkan antara peringkat 1, peringkat 2 dan bawah jauh atau enggak gapnya. Iya, Kalau antara memang Al Ahly dengan saya tidak tahu lagi, iya, tidak misalkan hafal. gapnya jauh gitu loh, ya udah pemain yang dipanggil misalkan yang di tim-tim liga atas ya sudah, mungkin mereka lebih sering rotasi gitu. Iya, Bisa jadi kan. benar. Tapi apa ya? Banyak juga sih masalah jadwal ini tuh bener-bener ngaruh sih, Rang. Karena emang Liga Brazil, Liga di Amerika tuh setahu gue emang Januari dia cut off-nya ya. Awal liganya tuh Januari. Jadi di bulan-bulan itu mereka udah ibaratnya udah menuju akhir musim gitu loh, Rang. Iya. Iya kan? Jadi emang faktor juga lah gitu. Iya. Sedangkan Liga Eropa lagi ketat-ketatnya. Berhenti di week 13 ya kalau nggak salah ya. Week 13 ada kan. di 13, ada yang 15, ada yang 16, beda-beda sih. Tapi intinya memang ini kelihatan banget pemain-pemain Eropa tuh, apalagi kalau ketemu antar tim Eropa ya. Kayak tadi itu mungkin yang kemarin deh, Meksiko lawan Polandia, itu bener-bener anti klimaks tuh. Timnya Kan Meksiko bener-bener dari Amerika Selatan tapi bukan dari Eropa. Lu bilang tim ya, Eropa ketemu tapi kan Eropa gimana? pemain-pemainnya banyak yang main di Eropa. Nilai Eropa. Oke, gitu maksud Gitu lu. emang Bisa alasannya diterima lah. iya, memang exit plan harus selalu ada gitu. Bisa Tapi banget, mantep. maksud gue jadi kelihatan gitu mainnya lelah banget gitu. Pemainnya pada ngalamin kecapean yang gua rasa sih kelihatan memang cukup melelahkan gitu. Jadi mungkin ngegigit di 20 menit pertama, setelah itu mainnya loyo gitu sampai akhir pertandingan. Terus habis itu babak kedua mungkin 10 menit awal mereka ngegigit, terus habis itu turun lagi tensinya. Jadi ya bisa dibilang memang ini Piala Dunia Qatar ini Piala Dunia ngadi-ngadi sih buat gua sih. Tapi ya ini jadi menarik kan, karena lo bisa ngeliat tim-tim yang lo nggak harap mereka menang tapi tiba-tiba menang. Tiba-tiba bisa menang, benar sih. Yang ini yang membuat para penjudi jadi tobat kan sebenarnya. Piala Dunia Qatar ini mengingatkan untuk kita tidak berjudi kan. Betul. karena ya anjrit memang Bursa Karawang berantakan, Pak. It happen on Islamic soil gitulah ya, karena antum yang antum berantakan kan antum. Tapi gue balik lagi deh ke Jepang, lihat. Kalau gue lihat dari historical match-nya ya di pertandingan pembuka itu, dia cuma pernah dapat 2 kemenangan itu, di antaranya yang pertama itu Kolombia itu tahun 2018. Nah, tapi itu kan juga dia lolos ya. Terus sebelumnya itu kayaknya nggak ada lagi. Kamerun di 2010. Dan selalu dengan historical yang itu dua pertandingan pembuka Piala Dunia yang dia menangin, udah pasti dia selalu lolos ke babak 16 besar. Jadi ya mungkin kalau ngomongin cocokologi, mungkin ini jadi awal yang bagus juga buat Jepang sih. Iya, dan Jepang emang negara kuat lah ya di Asia gitu. Salah satu dari beberapa negara kuat. Maksudnya negara kuat di Asia itu kan yang kalau sesuai peringkat ya Iran, Korea, Jepang, Arab Saudi juga termasuk. Iya. Ini tapi menarik, Rang. Berarti kan tim-tim Asia nih udah main semua kecuali Korea. Salah berarti omongan gua. Tim Asia sudah bermain kecuali Korea yang belum main. Gua rasa Korea ngelawan Uruguay besok nih bakalan seru sih, karena Korea juga bakalan termotivasi ngikutin tetangga-tetangganya untuk paling tidak menang. Nah, itu dia. Ini pemain-pemain Asia ini juga udah banyak banget, Rang, yang punya level-level Eropa menurut gua. Karena memang pemain Asia sekarang itu udah bukan sekedar pelengkap atau sekedar pelaris jersey gitu. Dulu kan begitu. Klub Eropa, sekarang sudah menjadi part of the game, kayak Kim Min-jae di Napoli kita tahu. Atau tadi ada Yuto Nagatomo yang diganti. Biarpun Nagatomo sebenarnya udah afkiran juga sebenarnya. Yang paling kerasa itu kan back kirinya yang dipakai itu yang dari Arsenal. Si Tomiyasu itu kan juga reguler banget kan main di Arsenal. Ya memang udah banyak sebenarnya pemain-pemain Asia ya, kecuali ya Qatar sama Arab Saudi, memang mereka pemainnya pemain lokal semua kan. Iya. Memang udah sebenarnya sih mesti bilang spesifik ya, di beberapa negara Asia itu memang udah banyak melakukan kerjasama sama tim-tim Eropa, karena memang mungkin pertama itu part of the strategical juga dari sisi penjualan jersey. Yang kedua memang mesti diakui di beberapa
mungkin di satu dekade terakhir pemain-pemain Asia tuh udah lebih paham taktikal lah gitu lah, udah lebih maju lah secara permainan lah. Betul, dan secara kepelatihan juga udah banyak banget yang bagus-bagus juga gitu loh. Itu kan terbukti di Indonesia juga udah mulai beberapa pemain kan udah mulai kepake juga di luar gitu. Kayak Asnawi, ya biarpun masih di Korea sih mainnya ya. Iya, dan Liga 2 ya, Liga 2-nya Liga Korea. 2. Tapi ya at least lebih kompetitif gitu loh. Ran. Pemain-pemain Asia tuh udah kacamatanya udah lebih luas lah gitu. Daripada Liga Indonesia yang sekarang lagi di stop. Iya, memang ya begitulah. Ya, tapi menarik ini. Line up pemain Korea ini ada Kim Jin-soo, ada Kim Min-jae, itu si Kim Hwang Ui-jo, ya, Son Heung-min. Hwang Ui-jo itu main di Bordeaux setahu gua. Ya, jangan lupa ada teman seangkatan Evan Dimas yang bermain di Liga Inggris, Hwang Hee-chan. Wah, itu ya ini menarik lah untuk kita lihat sepak terjang lawan Uruguay. Secara pemain ya, menurut gua memang Korea Selatan itu yang lebih bertabur bintang sih kalau dibandingkan Jepang ya, menurut gua ya. Karena memang kalau lo lihat bintang-bintang yang di Jepang yang bermain di Eropa sebenarnya bukan pemain starter banget gitu, kayak Takefusa Kubo juga bukan yang starter banget. Terus Minamino juga baru dijual aja kemarin dari Liverpool dia baru jalan kan di Leipzig ya. Di Monaco. Dia baru akhirnya jadi reguler di Monaco. Tapi kalau Korea sendiri nih main-mainnya nih main-main utama semua gitu loh, kayak ya tadi Son Heung-min, Hwang Hee-chan juga, Kim Min-jae tuh masih inget gue anjing di blok gitu. Ini sih gue yakin nih ini dua tembok baru nih setelah Koulibaly nih. Kim Min-jae ini jago nih pasti nih. Ya Uruguay siapa sih strikernya kagak bakal ketaker, siapa? Darwin Núñez ya dikeplak-keplakin. Wah gila. Sama Kim Min-jae gue yakin nih. Jadi gue yakin nih harusnya pertandingan Korea nanti juga bisa jadi pertandingan yang menarik. Gue nggak bilang bahwa Korea akan menang tidak pasti sih, iya, tapi maksudnya menang meyakinkan belum tentu. Iya, tapi gue rasa pelatih Uruguay ini ketar-ketir juga lah. Jadi gue rasa mereka semua abis ini jadi nontonin video-video tim-tim Asia. Gue yakin banget cara mainnya gimana. Gue rasa ini bagian dari part of the surprise gitu loh, elemen of surprise tim Asia itu dapat banget di sini. Gue rasa pemain tim-tim Eropa tuh nggak siap, nggak yang bener-bener research untuk ngelihat permainannya, dan akhirnya tim-tim Asia juga berani gitu loh ngasih permainan yang ternyata levelnya tinggi gitu loh. Mereka nggak nyangka di press gitu loh. Iya, bukan cuma nanti bermain berharap kayak nunggu di belakang, nunggu dapat bola counter attack, udah nggak sederhana gitu. Dulu kan kayak gitu kita nontonnya. Ya 4 tahun yang lalu deh. Arab Saudi aja dibantai sama Rusia kan, mainnya juga caur. Saya nonton lagi itu opening. Saya ingat 2002 dulu dibantai sama Jerman 8-0. Nah maksud gue itu sebuah permainan yang udah bener-bener berkembang jauh gitu loh. Mereka berani neken. Jauh banget. Mainnya juga open play Pak, bukan main nyari maksudnya bola mati lah atau nyari penalti. Iya, benar. Bener-bener mainnya beda Pak, udah bukan kayak dulu bola lambung. Gue pas nonton berasa banget ternyata Indonesia tuh bener-bener ketinggalan sih dari segi permainan gitu loh. Jauh banget. Pemain sih. Indonesia udah ada yang bisa, tapi nggak serata kayak Arab Saudi. Kita butuh 11 pemain, Mbak. Backnya tuh udah bisa kayak ball playing defender gitu, kayak udah positioning juga harus. Tactical FM-nya tuh udah bisa banget gitu. Maksud gue, wah ini sih bener-bener menarik sih. Gue memang udah bilang sih kemarin di awal-awal bahwa kayaknya gue bakal nonton semua pertandingan Piala Dunia, tapi gue nggak bakal nyangka bakal semua pertandingan Piala Dunia bakal seseru ini sih. Iyalah, kayak kemarin gue nonton pertandingan Piala Dunia yang gue rasa nggak ngegigit tuh pertandingan pertama kalau nggak salah. Bukan pertama itu Qatar Ekuador. Menurut gue lumayan oke, tapi memang terlalu berat sebelah banget sih. USA Wales gue rasa nggak yang seru-seru banget. Denmark Tunisia juga alot banget. Iya, tapi USA menurut gue cukup oke, karena gue juga cukup kaget sih ternyata orang Amerika bisa main bola. Iya, biasanya kan main football. Footballnya juga yang ditendang-tendang. Gak jelas. Ternyata mereka bisa main tactical juga sih. Ternyata orang Amerika mau gitu. Mau belajar gitu. Main olahraga yang populer di dunia. Yang mereka nggak menang. Yang mereka nggak menang kan, mereka pengennya olahraga yang mereka menang, bikin World Series. Atau kiblatnya di mereka gitu. Bikin World Series yang ikut dia doang gitu. Ya, Barat sama Timur. Ngadi-ngadi. Tapi Barat sama Timur Amerika. Terus namanya World Series. Apa coba? Ngadi-ngadi emang. Aduh, Uruguay, Korea Selatan. Rang, tapi menurut lu bakal ada, apakah ini cuman moment of surprise-nya tim Asia doang, atau emang
bisa ngelangkah lebih jauh juga tim Asia. Ya, Ada it could bisa be. bisa sampai lolos 16 besar lah gitu. It could be cuma surprise awal-awal doang, tapi menurut gue ini justru langkah yang bagus. Kasih aja kejutan di awal supaya lebih menarik lagi mainnya. Mereka jadi nggak ngegampangin gitu loh. Mungkin gue cukup yakin Argentina juga mikirnya nggak gampangin juga gitu. Ya oke, opening match lawan Arab Saudi, ya udah gue mainin pemain. Ya oke, best of 11 tactical ya suka-suka lo lah, main lo seperti biasa lo main gitu. Iya. Ya mungkin dikasih training regime juga yang biasa, nggak yang detailing banget. Kayak oppositionnya harus jaga siapa ya. Ini mampus sih menurut gue. Tiba-tiba apa yang terjadi di komik Kapten Tsubasa kejadian. Iya. Jadi di komik Kapten Tsubasa tuh Arab Saudi tuh bagus dengan offside trapnya dan bener dilakuin kemarin, men. Gila, gua rasa Yoichi Takahashi itu tuh Iya. visioner anjing. Fans-fansnya itu Gokil. Messi langsung, wih ini wasit ya. Ngerti bola kagak, lu pada Iya. ngomong wasit aja. Kalah mah kalah, udah. Iya, lu kalau cuma tahu Messi sama Ronaldo doang udahlah kata gua. Bola tuh gak simpel itu, men. Maksud gua itu the beauty of football tuh justru di situ gitu loh. Betul, Justru menarik. ketika lo menarik. lihat tim yang bukan tim bintang lo menang, justru itu sebenarnya. Tapi gue juga seneng sih, Rang, apa? Ternyata pemain-pemain yang bermain di Liga Italia itu menampilkan performa yang baik juga gitu loh. Tidak segurem itu gitu loh. Iyalah. Gue ngomongin tuh Theo Hernandez sama Olivier Giroud sih, tapi ya, karena dua-duanya pemain Milan ya ya, lawan ini bias sekali. lawan Australia sih ya. Jangan lupa kemarin juga lumayan ngegigit strikernya Senegal, pemain klub kesayangan kita Salernitana. Bolaye dia. Itu Bolaye dia. itu mainnya ngegigit tapi dia lupa dia bukan Sadio Mane. Iya. Iya. Ya Berasa banget sih. ya menurut gue untuk pertandingan Piala Dunia pertamanya menurut gue oke lah. Dia juga bukan jadi pemain yang harus disalahkan juga. Memang kipernya juga kemarin Ya, kipernya kiper Belanda kipernya itu Belanda juga oke yang udah mau lah. jadi polisi tadinya tuh. Iya, udah mau jadi polisi kalau dengar ke trivianya katanya. Iya, kalau nggak jadi PNS. Iya, karena 2 musim lalu dia sempat dibuang free transfer. Iya, terus lontang lantung Iya, literally disuruh sama bininya, udah lu kerja yang bener dah. Iya, lu kayaknya Nggak usah bola-bola dah, ngadi-ngadi. kayaknya bola bukan jalan hidup lu deh. Masuk Piala Dunia. Masuk Piala Dunia. Memang ini Piala Dunia tuh bawa kejutan deh, bener-bener gua sih ya gak tahu ya, buat gua memang hiburan yang sangat menyenangkan. Tapi out of topic dari pembahasan kita terhadap tim Asia. Piala Dunia itu tuh selalu menyajikan kiper-kipernya entah kenapa jago-jago banget loh, orang. Iya. Lu kebayang gak sih kayak kok tiba-tiba bener-bener bisa main kiper-kiper ini gitu ya? Ya, Entah ya apa yang kipernya ngerasukin Belanda gitu. juga salah satu yang cukup menarik gitu loh, kemarin mainnya bagus. Terus juga kiper Arab Saudi juga gila, buat gue keren juga itu, dia kipernya juga. Maksudnya refleksnya terus juga bola-bola yang kritis bukannya ditepis ditangkap gitu loh, gila sih menurut gue. Itu ketenangannya tuh udah luar biasa sih. Kayak ya pemain berkelas dunia lah Iya, gitu iya. maksud gue. Terus juga ya memang kiper-kiper langganan Piala Dunia yang tetap jago gitu. Kayak kemarin Ochoa tuh mainnya juga masih tetap jago. Lu ngeh gak sih Ochoa tuh cuman ada di Piala Dunia doang, abis itu gue nggak tahu dia ada di mana. Ya pernah kelihatan. sih di Malaga, di Granada, cuman akhirnya bukan jadi pemain pilihan utama juga sih. Iya, emang adanya spesialis Piala Dunia. Iya. Emang ada pemain-pemain yang spesialis turnamen gede doang. Iya. Memang ya kayak gitu sih, pemain-pemain penyelamat gitu loh. Ntar juga kalau di Swiss Jan Sommer. Tapi Swiss masih masuk gak sih? Kayaknya enggak ya. Swiss enggak. Swiss Dulu nggak ada cuy. Gue dulu inget banget tuh kalau Swiss tuh ada Jan Sommer. Sorry, Swiss ada. Swiss bakal lawan Kamerun. Oh, Dia ada iya. di grup G. Ya, tapi Kamerun juga sulit masalahnya, Pak. Kamerun ada Andrian Onana sama Zambo Anguissa di situ. Oh iya, Zambo Anguissa di sana. Sebenarnya tuh episode ini tuh kita pengen bahas, kalau yang ada di kepala gua adalah bagaimana permainan pemain-pemain dari Liga Italia gitu bermain di Piala Dunia. Tapi lebih menarik kayaknya kita bahas Asia udah lah. Serie A lah. Menurut gua Asia dulu lah, pokoknya kita coba- Asia yang harus kita terbang coba tinggi. tinggalkan dulu kostum Serie A kita nikmati dulu lah. Ajang Piala Dunia kali ini memang benar-benar buat gua sih ini ajang yang benar-benar bisa dinikmati buat semua kalangan ya. Betul. Benar-benar bukan cuma kalangan elit doang yang bisa nikmati, benar-benar lo bisa di pinggir jalan lo bisa nemuin
orang nonton Piala Dunia bareng-bareng gitu. Bukan olahraga yang elit gitu, tapi bener-bener seluruh rakyat tuh bisa nikmatin ini gitu. Iya benar. Memang kalau gue lihat sih hype Piala Dunia tahun ini tuh di Indonesia ya paling nggak ya, nggak atau di lingkungan gue deh nggak serame sebelum-sebelumnya yang banyak nobar ya. Mungkin orang udah sibuk atau emang lagi Q4 pandemi. juga kan, Q4 ngejar target semua akhir tahun ya kan, Itu. apa kayak gue juga sebenarnya cukup hektik, tapi buat Piala Dunia nggak ada yang Enggak. tidak mungkin gitu loh. Q4 ngejar target bapak doang kayaknya. Iya. Yang lainnya kayaknya santai. Ya semua kan punya yang dikejar gitu di akhir tahun biasanya kan. Enggak sih Pak. Oh, enggak Saya juga ya. lagi kenceng ya. Iya, ya, tapi menurut gua entah kenapa memang baru kesini-sini sih lumayan aware sih orang. Jadi memang agak sedikit terlambat orang ngehnya, karena memang kayak beberapa orang yang gua temuin kayak baru sadar ini Piala Dunia ya. Mereka akhirnya baru ngikutin gitu. Karena jadwalnya beda, Rang. Iya. Biasanya Piala Dunia itu habis tutup season Eropa. Iya. Bulan-bulan Agustus, Iya, betul. Juli, Agustus kan dari Betul. dulu kan selalu. Mereka nggak terlalu aware, tapi akhirnya jadi rame juga sih menurut gua. Akhirnya ya Seru, sekarang Ya, 2 hari gua terakhir berasa jadi cukup rame lagi. gue berasa gitu. sih. Dan gua rasa juga, sorry ini agak OT dikit, gua rasa juga sepinya karena emang gak disiarin di TV lokal. Iya Maksudnya sih. udah mulai streaming, SCTV nayangin, tapi ya ada lebih banyak di streamingnya kan yang lebih lengkap. Kapitalis memang nih. Memang Olahraga kapitalis olahraganya jadi dieksklusifin. Coba lo bayangin, masa dibilang kagak boleh nobar, coba. Men, maksud gua nggak boleh kita pakai aplikasi gitu terus kita nobar gitu. Menurut gua kenapa sih, maksud gua Iya. kenapa kita nggak bisa menikmati hal-hal yang kayak gitu Iya. gitu loh. Kenapa sih harus izin dan lain-lain? Ya lagian juga kalau misalnya lu ngomongin copyright ya, percuma juga. Emang lu pikir orang nobar bakalan yang selalu kelihatan ya kalau Iya. ada rumah yang agak gedean di lingkungannya terus nobar di situ? Ya emang kenapa? Emang semua orang bisa bayar 100.000 buat Iya. nikmatin Piala Dunia kan? Enggak juga. Bullshit lah, maksud gua. Ya ada orang yang Come on, cuman man. pengen bayar goceng, Iya. nonton sepuasnya, Iya, atau bahkan come on. nggak bayar ya. Iya, come on man. Maksud Iya, gua sepak bola buat semua orang lah. Paling Iyalah. nggak kalau lu yang mampu ya lu bayarin lah teman lu yang misalnya kurang, atau ya udah adain nobar. iya, gitu, menurut nggak gua kalau apa-apa. itu jadi kepentingan dia pribadi, dia mengambil keuntungan dari itu, oke lah, one thing Oke, gitu. iya, Tapi ketika itu kita buat boleh kesenangan disidak. kita bersama gitu, menurut Iya, gua why not? kenapa Iya. jadi sesuatu yang Malah jadi dipermasalahkan, rokes gitu ya kan. Makanya Oke. menurut gua ya itu out of Oke, topic out of semua topic. lah. Gue pengen bahas lagi gini. Mungkin ini agak mendalam ya. Kita udah ngelihat permainan tim-tim Asia, bahkan yang kalah-kalah juga gitu. Menurut gua di pertandingan kedua tim Asia juga masih bisa lebih ngegigit Terang. Oke. Walaupun gua yakin tim-tim dari Amerika atau dari Eropa nih bakalan lebih aware sama permainan tim Iya. Asia gitu. Iya. Gua rasa tim Asia juga memang nggak punya taktik yang segitu banyak, Iya. variatif, atau punya skill individu yang luar biasa macam tim-tim Eropa atau tim-tim Amerika Iya. Selatan ya. Tapi gua rasa kalau misalnya kedisiplinannya dijaga dan staminanya tuh tetap dijaga gitu ya, atau strategi untuk masukin pemain yang fresh itu bisa dimainin gitu, dan dengan pemahaman taktik yang sama, gua rasa masih bisa bermain dengan penuh kejutan lah gitu. Iya, hopefully. Iya. Nah, abis Uruguay lawan South Korea ini bakalan langsung masuk putaran kedua. Wales ketemu Iran. Habis itu Qatar ketemu Senegal. Iya, ini gue bingung Qatar ketemu Senegal sih. Saya suka Senegal ya. Senegal sih. Saya tetap megang Senegal. Mohon maaf tuan rumah. Aduh, tapi terus ada Arab lawan Polandia. Wah, ini menarik Wah, sih. itu menarik ya. Menarik sih. Habis itu Jepang lawan Costa Rica. Nah, ini Jepang lawan Costa Rica ini menarik sih. Habis itu Korea Selatan lawan Ghana. Gua rasa Qatar itu juga kemarin nggak jelek, Rang. Itu mungkin faktor mereka Demam panggung itu udah yakin berasa sih, banget itu sih. kelihatan. Babak kedua udah mulai lebih membaik lah. Iya, pemainnya tuh nggak jelek gitu loh. Gue lihat Pemainnya materi nggak pemainnya jelek. bagus. Mainnya nggak jelek. Arab Saudi Dan mereka juga semoga udah bisa. mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi Betul. terakhir kan mereka juga Piala Asia juara gitu loh. Bukan yang Iya, kaleng-kaleng bukan juga. kaleng-kaleng, Kan bener. buatan baru bikin kemarin sore Bukan, enggak juga. iya benar. Ini sistemnya tuh udah jalan Udah gitu. jalan, cuman memang kelihatan lah. Maksudnya ini hari pertama mereka kerja gitu loh. Maksudnya benar-benar kerja. Iya, benar. Dan Gua- tekanan gue juga cukup yakin dari publiknya mereka, dari pemerintahan, dari mungkin dari rajanya juga cukup tinggi ya. Wajar lah mereka deg-degan juga atau gitu. bahkan dari dunia gitu loh, karena Iya. Qatar ini kan lagi disorot. Iya. Ya gua juga nggak mau bilang Qatar ini nggak ada salahnya ya secara negara dan pembangunan
infrastrukturnya ini kan Iya. banyak kontroversi, tapi gua rasa tim nasionalnya harus main-main aja lah. Iya, gitu. maksud gua Karena udah harusnya terlanjur juga kan iya. ini Piala Dunia. Harusnya menurut gue jangan jadikan itu ya. Katanya Tapi mau nggak- diboikot, teman kan ya janganlah gitu Iya, maksudnya. tapi nggak bisa juga sih kalau kita bilang nggak usah lah dikasih tekanan setinggi itu, yang nggak bisa juga. Ternyata kan memang pada akhirnya mereka mesti terima kenyataan bahwa ya memang pada akhirnya semua mata, apalagi negara mereka tuh tertuju sama ke-11 pemain iya, itu. Iya, dan emang ya Piala Dunia gitu loh. Ya jadi menurut gue lihat aja pertandingan kedua mereka tetap udah bisa overcome dari kepanikan, kegagapan mereka di pertandingan pertama, atau ya bakal bisa dibalikin. Ya. Tapi lawannya Senegal menurut gue susah. Iya ini tapi ini menarik banget untuk ditonton lah ya. Iyalah. Pokoknya gue bisa dengan lantang mengatakan bahwa Piala Dunia tahun ini adalah Piala Dunia yang layak ditonton. Iya, tidak ada yang dan tidak menarik menyajikan- menurut gua. Iya, Piala dan Dunia menjadikan kali ini- pertandingan yang Iya. menarik asli. Iya. Abis itu Iran lawan Wales, gua rasa Iran masih bisa ngegigit, Rang. Oh, Kemarin lawan tentu. Inggris itu tuh Iran bukan gak ada perlawanan loh. enggak ada. Memang Inggris aja klinikal banget. Terus juga gitu. memang gol-golnya juga oke kok menurut gua. Secara gol, Secara Iran juga permainan. positioningnya juga oke gitu. Mehdi Taremi Iyalah, nggak ada lawan lah Mehdi Taremi. brace loh. Gila lo. itu dibantai 6-2 tapi dia brace lah. Tetap brace loh. Mehdi Taremi for World Cup Iya, top scorer. harusnya Sardar Asmon golin juga tuh jadi 6-3, tapi ya sudahlah. Dimaafin kena tiang enggak apa-apa. Sardar Asmon itu yang nomor 20 ya. Bukan, nggak tahu. Iya, Iya, 20 pokoknya. 20 yang baru masuk betul. Iya, dan salah satu pemain yang beraliran Sunni Islam. Waduh. Woi. Masih sih kurang tahu yang begitu-gitu. Itu Pak, itu makanya dia dibu sama supporternya, gua rasa karena wah Sunni nih gitu, beda aliran Oh, gitu. gitu. Nggak Ya, tapi apa-apa. itu bukan kapabilitas kita untuk Iya, bahas, ntar nggak banyak penting, pertanyaan nggak lagi ya. penting, nggak penting. Nggak penting. Bukan bola. Bukan bola, tapi memang FYI aja Iya. gitu. Itu bukan untuk rasisme atau apa, teman-teman, nggak sama sekali. Maksudnya itu cuman ya seru-seruan aja lah gitu. Habis itu Arab lawan Polandia. Polandia nih belum menunjukkan gigitan-gigitan nih. Belum menurut gue. Polandia di turnamen besar itu tuh aneh, kayak nggak ngegigit gitu. Menurut Padahal selalu menurut masuk. gue juga kemarin lawan apa namanya Meksiko juga ya kayak bukan tim Eropa aja sih menurut gue sih. Terlalu pace-nya terlalu lambat, terus juga creating chance-nya juga biasa aja. Malah kayak permainan tim Asia yang kita kenal dulu nggak sih? Iya. Stereotip permainan Ya, Asia. kelas-kelas Tunisia lah. Ya, tapi Tunisia udah ngegigit loh. Iya sih. Tunisia ngotot banget Pak, Iya, mainnya itu betul, gokil iya. Pak. Kan gue udah bilang Hancur. finalnya Tunisia Senegal. Afrika, final All Afrika. Tapi ya gak tahu lah, tapi menurut gue mungkin di sini Arab Saudi bakal ngebuktiin lagi sih. Kalau gue udah lihat kemarin Messi aja bisa digulingkan, gimana Lewandowski gitu. Iya. Akhirnya podcast kita jadi kena batunya juga. Kita bilang nggak usah sebagus Messi, tapi jadi Lewandowski juga mau Lewandowski juga mau digulingin dihajar. juga. Ya udah, kalau nggak Messi, Lewandowski ya paling nggak Soleh siapa tuh kemarin tuh pemain Arab Lah, yang Ronaldo ngegolin. aja yang belum ketemu tim Asia lah, udah jadi Ronaldo lah. Ingat nama ya, Saleh Al-Seri sama Salem Al-Dawasri. Iya, Salem Al-Dawsari. Aldosari. Itu tolong diingat namanya. Nggak usah sih. Itu kayaknya abis ini Dicetak di buku sejarahnya Arab dicetak Saudi. buku sejarah Arab Saudi atau di kontrak sama klub-klub Eropa. Enggak, kalau itu sih Tapi enggak. klub Eropanya Slovenia. Waduh. Sulit. Waduh, sulit. Terus terakhir siapa? Terakhir itu abis itu ada Iran lawan apa tadi? Lawan Wales. Iran kan udah. Ya, Iran lawan Wales. Abis itu tim Asia yang lain adalah Qatar lawan Senegal. Abis itu ada Jepang Costa Rica. sorry, tadi kita sampai Saudi Arabia dan Polandia. Abis itu ada Jepang lawan Costa Rica. Lalu ada Korea Selatan lawan Ghana di putaran di pertandingan kedua. Iya, justru menurut gue bakal lebih seru Jepang Costa Rica karena sama-sama tim yang mencari poin penuh, karena mereka cukup yakin ini salah satu tim yang mereka bisa rebut 3 poin dari situ. Justru 2 tim sisanya kan mereka nggak cukup yakin kan. Spanyol sama Jerman, siapa yang yakin mereka bisa dapat 3 poin kan. Jadi ya memang ujian sesungguhnya di sini. Mereka bisa rebut salah satu, mereka bisa dapat 3 poin udah jadi. Kalau lima. mereka dapat 3 poin kayaknya udah aman. Mereka lolos. Paling enggak jadi runner up. Iya, cuman ya kalau Jepang dapat 3 poin lagi, lolos sudah pasti nih. Cuman kan Costa Rica juga nggak mau ngelepas poin penuh juga kan gitu, nggak mau cuma ngincar seri doang gitu. Di ini Piala Dunia Pak, semuanya bermain dengan Iya, martabat dan dengan iya, hati. Itu betul, kelihatan banget betul. Pak. Sumpah dah, pemain-pemainnya kayak dikasih makan
nggak tahu dikasih makan balsem kayaknya deh. Sama Semuanya Korea, lari, Korea semuanya gerak. Selatan, Ghana ya gue nggak tahu sih, masih Korea Selatan lah gua. Entah kenapa gue masih merasa Korea Selatan tuh masih bisa mendominasi grup ini sih. Kayaknya dia masih bisa juara grup sih buat gue. Ya Terlalu optimis memang kata-kata gue, tapi menurut gue masih bisa lah Korea Selatan, masa yang enggak gitu loh. Emang nih optimisme Asia yang tidak berdasar ini. Cuman ya tolonglah, gak ada yang bisa mengiyakan apa gitu. kayaknya Piala Dunia tahun ini ya buat Amerika Selatan lah. Karena suhunya mereka ngerti gitu. Di Qatar nih sama. Tapi enggak lah, gua rasa tim-tim Eropa juga bakalan tetap berbenah. Iyalah, Karena nggak semudah Tim itulah tiba-tiba Eropa berubah gitu. Iya, tim Eropa itu tetap punya sistem yang emang udah mengakar berpuluh-puluh tahun ya Iya. di sepak bola gitu. Iya. Emang mereka juga yang ngerti cara main bola lebih maju dari benua-benua lain Iya. gitu. Iya, Jadi- ya Eropa dengan sport science-nya memang ya itu Iya. itu a whole new world banget lah sebenarnya. Tapi sport science ini memang bener-bener ngerubah lah. Ini Ngerubah, bahkan ngerubah. semua negara tuh kayak yang udah bisa ngadaptasi tuh bener-bener berasa gitu. Mereka Iya. bisa mengimbangi gitu. Iya, akhirnya secara bukan cuma secara technical dan tactical doang, tapi secara fisikal juga jadi jauh membaik gitu, bahwa pemain-pemain bola jadi Betul. lebih bugar, Betul. bermain itu bisa lebih Itu panjang. berasa banget sih, Iya, iya. men. Iya. Jadi ya harapan gue sih nanti pertandingan berikutnya sampai menuju ujung sih bakal jadi hal yang nggak bisa makin tidak bisa diprediksi dah. Gue justru berharap semakin tidak bisa diprediksi, gue makin senang nontonnya gitu. Karena balik lagi kita tim Italia tidak punya kepentingan apa-apa. Betul. Dan kita cuma bisa menikmati, gak ada Indonesia juga, ya udah kita nikmatin aja gitu. Setiap pertandingan, setiap momen dinikmatin aja. Tapi lu berasa nggak sih, men? Kayak Arab Saudi supporternya tuh bener-bener bisa menikmati Iya. gol demi gol yang diciptakan pemain Saudi gitu. Iya. Gue bener-bener berharap sih, semoga Indonesia dalam waktu dekat lah 2026 kan kita mau Bisa. nabung nih ke Amerika nih nonton Piala Dunia. Amin. Masa kita nggak bisa ngibarin bendera Indo gitu, terus nyanyiin lagu Indonesia Raya pas match Indo gitu. Betul. Apalagi nanti slot Piala Dunia kan bakal ditambah kan di Betul. 2026 jadi 48 apa 36 ya? 48. 48 ya. Itu mungkin nambah berapa slot? Nambah 16 ya? 16. Di Asia itu setahu gue nambah 6 slot ya. Iya. 6 apa 8 gitu. 6. Setahu gue 6 sih. Betul. Jadi maksud gue masih ada kesempatan kita mengisi di 6 slot gitu loh. Ya. Masa Dan sih satu aja gitu, kita Piala Asia aja udah masuk gitu Kalau slotnya. kalau memang Indonesia lolos Piala Dunia, gua nggak ngarepin yang tinggi-tinggi. Paling nggak cetak gol. Lu bisa bayangin gak sih betapa serunya teriakan-teriakan Ya. masyarakat Indonesia gitu ya. Misalkan lawan Jerman 10-1 Asnawi gol 1. Gue nangis Asnawi doang. Gua sujud syukur gua asli. Gila, dah. itu jadi Itu luar hal biasa yang sih. membanggakan gitu loh. Kita bisa Gua nonton Arab Saudi atau Jepang tadi aja tuh gua merinding gitu loh. Iya. Jadi kayak ayolah, gimana nih semoga Indonesia bisa cepet berbenah dan nggak harus bisa lolos. Iya, tapi 4 tahun lagi sih kalau bisa sih. Iya. Tapi maksud gue semoga kita juga bisa jadi bukan cuma jadi penikmat aja, kita juga jadi pengisi gitu loh di sana. Jangan cuma Bener. jadi produsen bola doang, tapi kita juga bisa jadi pemain, penikmat dan pemain juga gitu loh di Piala Dunia gitu. Jadi salah satu warga Piala Dunia gitu. Betul. Dan itu adalah experience once in a lifetime banget yang Iya. pengen gua rasain sih. Iyalah, tolonglah Pak Iwan Bule, tolong ya Pak Iwan Bule, Tolong Pak Iwan dicatat Bule. ya supaya kita lolos Piala Dunia. Harapan kami ada di pundak Bapak. Iya, Terima kasih. terima kasih.